Ya, baik. Sebentar. Gimana ya? Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung di sesi Zoom ini ya. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya ya. Kenapa saya selalu bilang ruang di hati ya? Karena saya pikir semua hal yang kita lakukan itu tergantung sama seberapa luas ruang di hati kita untuk hal itu ya. Kayak misalnya hari ini eh, untuk yang ya sama seperti skala prioritas sih, cuman beda nama doang ya. Tapi ya gitu sih, apa namanya, eh, tapi ya skala prioritas prioritas itu kalau menurut saya eh, muncul berdasarkan seberapa luas ruang di hati kita untuk hal-hal yang ada sedang kita kerjakan gitu ya. Jadi kalau ruangnya luas ya mungkin skala prioritasnya jadi tinggi, jadi didahulukan gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih ya untuk kalian yang sudah yang nggak hadir dalam sesi Zoom tapi memperhatikan dalam dengan bentuk yang lain juga itu termasuk ya, sudah ada ruang di hatinya berarti untuk mata kuliah ini ya. Terima kasih ya. Terus kita sudah melalui hampir ya selesai satu semester. Sepertinya ya ada momen-momen yang senang ya, saya senang melihatnya gitu, tapi ada juga momen-momen yang menurut saya sebagai fasilitator saya belum bisa maksimal di sini gitu ya. Terus sejauh ini eh, kelas Hapyo itu saya nggak pegang satu, empat kelas ya. Jadi masing-masing itu punya tingkat produktivitas sendiri, jadi dan punya apa namanya latar belakangnya beda-beda, jadi nggak bisa saya samakan gitu ya. Masing-masing punya apa namanya punya preferensinya sendiri-sendiri, punya latar belakangnya sendiri-sendiri. Jadi saya apa punya penilaian masing-masing gitu, nggak sama gitu ya. Demikian juga begitu di dalam kelas juga sama ya. Apalagi kalau kelas ini tuh kelas karyawan itu selalu ada itu ya gap di pengetahuan bahasa terutama ya, pengetahuan gap di pengalaman belajar ya, ada yang sudah bisa banget, ada yang udah lama belajarnya, ada yang baru gitu. Jadi eh, sangat beragam dan harusnya seharusnya sih mahasiswa juga memahami itu. Jadi begitu lihat temennya yang udah bisa nggak insecure gitu ya. Tapi saya pikir kalian udah bisa memanage itu ya. Sudah ada Kumico di sini, Mas Malik, makasih. Ya, Kumico, apa kabar Kumico? nggak punya kumis sih. Ya, makasih banyak ya. Jadi saya lanjutkan sedikit lagi. Untuk selanjutnya itu kita ada satu pertemuan lagi sih selain ini. Jadi ada yang kemarin kan ke potong liburan apa gitu kalau nggak salah, ada hutang, kita satu pertemuan lagi. Itu saya fleksibel aja menyesuaikan mau buat sesi sinkron boleh, asinkron juga boleh. Terus nanti untuk ujian akhir semester itu seperti UTS ya, kayaknya pilihan kita juga sulit untuk bentuk yang lain. Silakan, jadi sudah bisa menyiapkan materinya untuk UAS ya, jadi dalam bentuk video lagi. Jadi bisa mulai konsul-konsul sama saya, sama teman-temannya yang udah bisa ya, mengenai naskah dan bentuk PPT-nya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, eh, presentasi dalam perkuliahan ini tuh Hapyo ya. Silakan dilihat dengan sudut pandang yang luas gitu ya. Jangan oh Hapyo itu berarti PPT, berarti harus apa namanya PowerPoint, bikin PowerPoint enggak ya. Jadi silakan. Kemarin saya lihat juga ada kayak Mas Malik ya bikin video di jalan gitu kan. Pasti banyak yang nonton di sekitarnya itu ya. Terus ada penjaganya, jangan jangan diganggu gitu. Kumico Nyari jalan lagi sepi kan tuh. lagi syuting gitu kan.
ya. Terus ada juga yang ya bikin PPT dikasih suara terus dikonvert ke video itu juga nggak apa-apa. Silakan yang sekarang saya nggak minta banyak, maksudnya nggak minta banyak, nggak minta yang ribet-ribet sih. Kalian bisanya apa? Silakan disajikan dengan maksimal itu aja sih. Nggak itu aja sih ya, tapi mungkin masing-masing kondisinya beda. Jadi memang ada yang kelihatannya gampang, tapi buat sebagian orang itu susah gitu. Jadi sebenarnya saya juga harus hati-hati ngomong hal-hal yang seperti itu ya. Jadi silakan kalian mampunya seperti apa ya, asal saya bisa memastikan gitu loh. Kalau presentasi itu minimal ada suaranya lah gitu ya. Kalau nggak ada sama sekali suaranya itu repot juga sih. Gitu. Jadi apa namanya? Tapi ya semoga bisa ada visualnya juga, jadi enak lah dilihatnya ya. Itu. Sekali lagi nggak mesti pakai PowerPoint kalau bikinnya ribet, ya udah langsung aja kayak kemarin ya. Ada juga yang langsung itu selain Mas Malik siapa lagi ya? Ada eh, siapa itu ya? Lupa namanya sebentar. Saya lihat namanya Sudarmaji ya, Sudarmaji ya. Terus siapa lagi kemarin? Ada sih beberapa ya. Itu langsung nggak pakai PPT itu nggak masalah. Yang penting kita coba ngembangin diri apa namanya supaya bisa ngobrol di depan banyak orang kayak gini ya. Itu bisa lebih baik gitu. Saya pikir kemampuan public speaking itu melalui ini ya, kita belajar public speaking apa namanya sedikit-sedikit lah ya. Itu berguna banget buat kalian di tempat kerja juga kan pasti ngobrol sama orang gitu ya di depan banyak orang. Jadi saya pikir nggak ada ruginya kalau berusaha maksimal di perkuliahan ini ya. Bukan hanya untuk nilai ya, tapi buat perkembangan diri kalian sendiri gitu. Ya, oke. Sebentar, anak saya ini merangkak di bawah. Kasihan amat. Siapa? Ya, nggak mau kelihatan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi mohon semoga nggak salah paham ya. Oh, berarti kalau sama hari Senin harus PPT. Nggak juga, silakan kalian bisanya apa gitu ya. Seperti itu. Ada yang mau itu ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu sampai sejauh ini? Nggak jauh-jauh juga sih. So, Kak, boleh lewat, Kak. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, hari ini saya... Sensei, Iya, iya, mau nanya. silakan, silakan. Kalau misalkan video promosi termasuk HPO juga apa bukan? Video promosi itu maksudnya Mas Malik gitu, promosiin gitu. Ya misalnya saya meromosiin satu brand tertentu gitu. Boleh, boleh. Silakan. Gimana caranya tuh Oh gitu supaya ya. supaya Nah dibeli iya, sama makanya orang? Boleh lah, bebas lah kalian berkreasi lah gimana caranya gitu yang kalian bisa nikmatin gitu loh. Bikinnya juga nggak bikin stres. Maksudnya ya pasti stres sih. Cuman yang paling nggak bisa kalian sambil disambi gitu loh apa gitu. Nggak bisa juga ya. ya paling nyambil lagi sambil sepedaan. Nah ya gimana caranya? Eh, Ya. siap. Oke. Soalnya ada tugas lain yang suruh bikin video promosi Ya udah sekalian kan. sekalian, ya udah nggak apa-apa. Saya sih nggak keberatan. Udah, makasih udah ngobrol Eh, kayak gitu ke saya ya. Itu sama sekali nggak siap. keberatan, saya nggak masalah. Silakan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi yang mau berkomentar, bertanya, yang punya kekhawatiran? Silakan. Ya, sambil kerja juga sebenarnya ya susah juga sih. Sambil di waktu istirahat gitu ya. Itu kalian ngejelasin misalnya ini tempat kerja saya kerja di bidang ini sudah berapa lama gitu, itu juga salah satu bentuk presentasi saya pikir. Jadi nggak usah membatasi diri ya, jadi harus begini enggak, ya udah yang
seminggu ini kan pasti kalian punya jadwal tuh kegiatan. Nah, bagian mana yang kira-kira bisa sekalian bikin video gitu ya, atau bikin apa kek ya untuk apa presentasi gitu ya. Jadi eh, nggak nggak mesti apa terpisah gitu ya, bisa digabung sama keseharian kalian gitu ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke ya, baik. Jelasin tempat kerjanya juga kan nggak apa-apa, kecuali kalau rahasia ya, nggak boleh diketahui sama orang. Kalau ketahuan ditangkap polisi misalnya, nah itu repot juga sih. Ada yang kerja di tempat gitu? Nggak ada kan? Yang kalau ketahuan tempat kerjanya digerebek gitu kan nggak ada. Boleh ya. Oke, sip. Siap, terima kasih. Kalau tidak ada, saya mau menunjukkan ini sih. Itu, mana itu? Sebentar. Oh, nggak ada. Sebentar. Ya, ya ini halaman Google Classroom kelas kalian. Di sini sudah ada yang mengumpulkan ya 4 orang. Walaupun ada kayak Irfan itu masih PPT-nya doang ya. Ada Teguh, ini Teguh udah dibahas minggu lalu sih. Sebelumnya ya kalau nggak salah. Punya Erwin baru, punya Ria juga baru, ada suaranya akhirnya ya, sebelumnya nggak ada suaranya, makasih banyak. Jadi sekali lagi, kita tuh masing-masing punya keterbatasan ya, saya juga maklum, berusaha maklum ya. Tapi ya saya juga sama, punya keterbatasan, kalian punya keterbatasan, tapi di dalam keterbatasan itu gimana caranya supaya bisa mencapai target kita ya di mata kuliah ini, mau nggak mau ya, soalnya kita udah berkomitmen kan. Kalian ngisi KRS, saya terima gitu kan. KRS-nya. Jadi ya udah terikat gitu ya. Oke, hari ini saya mau nunjukin punyanya Ria dulu ya. Sambil kita cek-cek, kita putar sebentar full screen. 皆さん、こんにちは。お元気ですか？はじめまして、リアです。今日はチョコクッキーズを作り方について発表したいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、材料を見てみましょう。チョコレート6個、チョコレートヘーゼルのナッツ大さじ3、じゃあ、材料を見てみましょう。1番、チョコレートを6個準備して。2番、チョコレートヘーゼルナッツ大さじ3で、卵黄1個で、小麦粉大さじ3。作り方は、まず卵黄とダークチョコレートを溶けるまでよく混ぜて、それから小麦粉を入れてまたかき混ぜます。次、好きな形で抜いて、上にダークチョコレートを乗せます。好きな他のトッピングもできます。それから350度のオーブンで予熱し、1分30秒ぐらい焼きます。じゃあ、できました。皆さんどうですか？作り方簡単でしょう？今日の発表は終わりです。ありがとうございます。Ya, oke. Ini punyanya Ria. Makasih Ria. Ya, apa yang kalian perhatikan dari presentasinya Ria? Kira-kira. Tadi tentang
Iya, Kenapa Mas Malik? eh, pengen nyobain kuenya. Pengennya banyak kue. Oke, sip. Perhatiannya ke itu ya, ke kuenya ya. Makasih Mas Malik. Yang lain, apa yang kalian perhatikan dari presentasinya dari Ria? Silakan. Apa yang sekarang kan pasti kalau lihat itu ya ada bagian yang berkesan gitu, yang masih nempel di kepala. Apa itu yang di kepala kalian? Animasi di itu di PPT-nya ya animasi. Animasinya ya ada yang kue digigit-gigit itu ya. Betul betul betul. Itu Oke, bikinnya gimana ya? nah tuh Rianya nggak ada, adanya Rian. Jadul. Rianya nggak ada, adanya Rian. Ditambah N. Gimana? Oke ya, jadi animasinya menarik ya. Sip, sip, terima kasih. Yang lain gimana? Apa yang diperhatikan dari PPT-nya? Itu dari PPT yang di-convert kayaknya ya. Iya Suara, sih. oke. Suaranya gimana? Suara Ria. Mungkin Ya kurang keras sama kayak suara saya mungkin kurang keras. kurang keras ya. Tapi kayaknya udah keras, cuman mic-nya kedeketan kali ya. Oh jadi ini jadi kurang apa? Jadi Tapi ada kayaknya terlalu lembut gitu. Emang terlalu. Rianya lembut ya? Kalau saya kan memang orangnya lembut jadi suaranya nggak bisa keras. Oh, siapa? Siapa yang keluarganya kasihan banget ya, kepala keluarganya begitu. Astaga. Astagfirullahaladzim. Ya, makasih Mas Malik ya. Itu suaranya kalau menurut saya sih deket banget mic-nya, jadi bersak-bersak gitu ada noise-nya ya. Emang susah juga sih, saya pikir ya, bikin apa record suara dengan kualitas ya lumayan gitulah, acceptable gitu. Ada lagi yang diperhatikan selain itu? Kalau saya tadi perhatiin bahasa Jepangnya sih ya, tadi bahasa Jepangnya kayaknya ya ada yang kayaknya susah gitu ya. Banyak ini, banyak huruf-huruf itu ya, bukan bukan bahasa Jepang apa ya, Kanggo ya, banyak bahasa pakai kanji-kanji gitu ya. Jadi kayak memanaskan itu Yonetsu kalau nggak salah tadi. Itu agak susah juga sih ya sebenarnya. Iya ya. Jadi ada kata-kata yang sebenarnya kayaknya gini, kecenderungan kalaupun kalian pakai Google Translate atau apa itu cenderungnya itu hasil bahasa Jepang itu jadi bahasa Jepang yang gimana ya? Yang sebenarnya nggak, Kurang dipakai. iya, apa terlalu berlebihan gitu ya. Jadi pakai banyak eh, kan sebenarnya kalau memanaskan Atsuku Suru gitu juga sebenarnya oke ya. Maksudnya level apa kita sebagai pembelajar bahasa asing itu cukup dengan begitu juga nggak apa-apa Atsuku Suru gitu ya, memanaskan, membuat jadi panas dibanding menggunakan kata yang gabungan antara dua kanji kayak Yonetsu Suru gitu ya. Itu kadang sulit diterima sama pembelajar yang lain karena kan kita nggak tahu kanjinya itu apaan sih gitu ya, gitu. Jadi saya pikir kalau mau buat teks atau naskah presentasi, saya pikir sih yang ya yang pakai bahasa Jepang gitu. Jadi bukan gabungan dua kanji sama suru gitu loh. Jadi prefernya yang ke apa itu namanya ya? Kanggo kan ada kanggo, wago gitu ya. Wago itu kan bahasa Jepang yang ada misalnya misalnya ini nih saya tulis ya. Misalnya kalau beli, kata beli dalam bahasa Jepang itu kan macam-macam. Ada kau misalnya. Ini ada. Terus ada juga konyu suruh. Nah, yang saya maksud dengan wago, wago itu yang atas, yang kau ya. Nah, kalau kanggo itu yang bawahnya gitu, konyu suruh. Jadi biasanya kalau yang pakai kanji-kanji itu ada dua kayak gini ya, konyu suruh itu biasanya sih formalnya, rasa formalitasnya tuh tinggi gitu. Jadi untuk Hapyo mungkin kalau yang serius banget ya kayak kerjaan gitu tuh nggak apa-apa, tapi kalau
yang santai gitu ya, cerita sehari-hari, mendingan lebih milih lebih lebih bagus pakai yang wago yang kayak kau gini ya, atau misalnya tadi kan memanaskan itu yonetsu yonetsu apa ya tadi, yonetsu atau kanetsu, kanetsu atsu gitu misalnya ya. Oh, mau kan? Kenapa? Enggak sente itu ada kucing. Oh, kucing. Oke. Ya, jadi usahakan pilih yang ya kalau nggak ada pilihan lain nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa milih antara Kanggo dan Wago itu lebih milih Wago aja yang lebih apa ya, lebih mungkin lebih ramah sama pembelajar yang lain kalau menurut saya ya. Oke. Ada yang mau dikomentari lagi atau berpendapat? Silakan. Ya, kalau tempat kita presentasi itu ya orang-orang yang ngerti gitu ya, paham orang Jepang misalnya itu nggak apa-apa pakai bahasa yang formal banget gitu ya. Tapi kalau sesama pembelajar ini kan kita sesama pembelajar ya, ya pakai yang terjangkau aja sih. Oke, terima kasih. Eh, Oke, itu tentang tadi Ria tentang ini ya, cara masak, cara membuat kue coklat ya. Terima kasih Ria. Terus kita lanjutkan, coba lihat yang lain ya. Ada satu lagi deh. Punyanya Erwin, punyanya Erwin nih, kita lihat. こんにちは、皆さん。エルウィンです。また会いますね。今回は、アブセッドンウォールの観光地について発表します。説明する前に、逆さの体の位置で、写真を撮ることを想像したことがありますか？この写真、まるで天井に逆立ちして歩くみたいだね。面白いでしょ？アップサイドダウンワールドにはあります。次は、アップサイドダウンワールドは、逆さまの観光地です。2016年、アンドリー・ラウレンによって、設計されました。今は、支店がたくさんあります。その場所は、タングラン、バンドン、ジョグジャカルタ、バリ、メダン、パダにあります。この場所は、逆さまの部屋のコンセプトを提供しています。すべてものは、下でなくて、上であります。それだけでなく、壁に、くっついても、落ちませんでした。それに、そのものは、絵ではなくて本物です。例えば、椅子や、机など、すべてが本物です。ただ、上や壁だけ置かれました。その写真は、どうしてできるのか？そこで、すべての部屋は、逆さのデザイナーがあります。部屋だけでなく、部屋の内容も逆さまになります。写真で、綺麗に見えるために、部屋中に、対照的な色を組み合わせます。どうでしたか皆さん。わかりますか？その撮るときに、逆さまは、人じゃなくて、その部屋です。その写真は、
約7度回転されました。ですから、その部屋のデザインは、再び正常に見えますが、その人は、逆さまに見えます。あ、店員さんは、毎日メンテナンスをするですから、すべてのものは本物で安全だと言いました。ですから、心配ないでください。それじゃ、ここまで、発表しますか。じゃ、また。Oke. Ya, dari Erwin ya. Hari ini Erwinnya ada nggak? Tadi suaranya kedengeran nggak? Kedengeran lah ya, kayaknya. Kedengaran, saya kedengaran. Oke, oke. Ya, terima kasih yang baru bergabung ya. Tadi kita lihat punya Erwin ya. Buset. Kumicho, hati-hati dong Kumicho. Aduh, itu auratnya kemana-mana Kelihatan Kumicho. ya. Six-packnya kelihatan. Ya, terima kasih hiburannya. Ya, oke. Udah lihat tadi punya Erwin ya tentang tempat wisata ya. Upside down apa tadi? Saya lupa. Yang saya perhatikan tadi Erwin itu bahasa Jepangnya memang kalau dilihat dari ini ya orang yang udah ya maksudnya dari secara ini mungkin masih belum terstruktur dengan rapi ya, tapi itu yang sebenarnya saya harapin sih sebenarnya ya. Jadi apa adanya aja gitu, berusaha dengan bahasa Jepang yang kalian punya, yang ada di kepala itu diusahakan seperti itu nggak apa-apa. Jadi nggak jelek sama sekali gitu. Itu justru yang paling bagus karena kita berusaha memberdayakan apa yang ada di dalam kepala gitu ya. Itu kondisi yang paling diharapkan gitu oleh saya sebagai fasilitator. Jadi beda ketika kalian bikin naskah ya, terus bikin naskah juga nggak salah, tapi tingkat produktivitasnya, tingkat apa ya, capaiannya itu beda dengan kalau kita berusaha kayak tadi kayak Erwin ya, itu bagus banget sih. Jadi nanti kalau menurut saya dengan cara seperti itu Erwin jadi lebih terbiasa memproduksi bahasa Jepang. Jadi karena terbiasa memproduksi bahasa Jepang, kalau diajak ngobrol sama orang Jepang beneran gitu ya, itu jadi bisa merespon ya. Beda dengan kalau misalnya kita bergantung sama alat ya, sama Google Translate atau yang sejenisnya, itu kita nggak bekerja untuk menghasilkan output itu. Jadi susah ketika diminta output dari diri kita sendiri gitu ya. Karena nggak pernah produksi, gimana bisa memproduksi gitu. Jadi terlepas dari bahasa Jepangnya oke atau enggak, tersusun dengan rapi atau enggak, tapi apa yang kalian hasilkan sendiri itu pasti akan membawa kalian ke capaian belajar yang lebih tinggi. Apapun, belajar apapun ya, nggak tergantung, terbatas di bahasa Jepang aja, apapun sama. Kalau misalnya kita nggak memproduksi itu, nggak nyoba sendiri, itu capaian belajarnya rendah. Coba deh, kayak belajar masak aja yang paling gampang. Belajar masak kalau cuman dengerin di YouTube doang kan kita nggak memproduksi apa-apa, nggak ada capaiannya, cuman tahu doang gitu. Tapi ketika dicoba, kita coba beli alat, beli bahannya, terus kita coba potong-potong, masak gitu ya, terus kasih bumbu-bumbu sesuai instruksi, terus dirasakan, oh ini kurang apanya ya gitu. Jadi dengan adanya keterlibatan fisik sama mental itu capaian belajarnya jadi lebih tinggi ya. Jadi kalau kalian sekarang lagi kerja atau lagi belajar, terus mau tahu saya itu sebenarnya udah sejauh mana sih capaiannya belajarnya, nah kalian bisa membayangkan atau mengingat-ingat ya, saya ini punya keterlibatan sejauh apa sih sama hal yang saya kerjakan sekarang gitu ya. Jadi bisa melihat dari situ. Kalau cuma sekedar apa namanya ikut-ikutan doang gitu ya, ya itu
keterlibatan fisik dan mentalnya sedikit, jadi ada kemungkinan capaiannya rendah gitu ya. Mungkin kalian juga udah punya pengalaman kayak gitu, kalau kerja yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, itu kan kadang susah buat punya inisiatif gitu ya, punya produktivitas yang tinggi gitu. Itu sama sih di hal manapun gitu, di hal apapun. Itu bagus banget sih Erwin ya, makasih banyak Erwin. Coba ada Erwin. Ya, terus apa lagi yang kalian perhatikan? Kalau kalian memperhatikan apanya? Silakan bisa. Sudut pandang orang tuh beda-beda, jadi santai aja, nggak usah saya mah pendapat saya mah biasa aja gitu. Jangan. Silakan bisa ngobrol. Ya. Terus Erwin itu ada bagian minasan do omoimasu ka? Itu saya pikir bagus banget ya. Soalnya ada usaha dari Erwin untuk berkomunikasi sama pendengar atau penontonnya, walaupun dalam bentuk video jadi nggak bisa komunikasi sih sebenarnya. Tapi itu usaha yang bagus sekali, karena sejatinya kalau presentasi itu bukan sekedar satu arah ya, kita pokoknya ada naskah, ada PPT, kita sampaikan udah beres gitu, nggak kayak gitu. Tapi dengan PPT, dengan naskah itu, kita berkomunikasi sama penonton, sama pendengarnya gitu. Gimana? Ya. Nah, kadang kita bingung gimana cara komunikasinya. Salah satu ininya tekniknya adalah membuat PPT yang nggak sempurna. Kadang saya juga punya kecenderungan bikin PPT yang pokoknya informasinya lengkap gitu ya. Kadang kecenderungannya gitu, tapi dengan bikin yang ada cacat-catatnya, ya, misalnya nggak ada tulisannya, nggak ada apanya, nah itu kita bisa menggunakan itu untuk berinteraksi sama penonton atau pendengarnya gitu. Misalnya Erwin ya tadi di awal itu tunjukin aja dulu foto-foto. Misalnya dengan tunjukin foto-foto itu, minasan konosashi o mite do omoimasu ka gitu. Jadi ngajak ngobrol gitu ya. Atau minasan konosashi wa doko de totta to omoimasu ka? Ini fotonya ambil di mana kalau menurut kalian gitu ya. Gitu. Jadi bisa dengan membuat PowerPoint yang nggak sempurna gitu. Ya, terus bisa juga ya, jadi memanfaatkan ini gap informasi. Gap informasi itu ya simpelnya saya tahu, kalian nggak tahu gitu. Jadi saya nanya, ngetes gitu ya. Seperti itu. Korewa nanda to omoimasu ka? Yang hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Oke. Silakan, ada yang mau berkomentar atau bertanya mengenai punya Erwin? Mungkin saya harap ada komentar sih. Kalian merhatiin bagian yang mana gitu. Oke ya. Oh ya Sensei, maaf. Ya. Tadi di presentasinya Erwin kayaknya nggak ada detail lokasinya ya? Apa ada ya? Saya agak kurang. Tangerang kayaknya Maaf. tadi. Soalnya ya kan maksudnya kan mungkin kalau ada detail lokasinya juga kan selain kok bagus nih bisa untuk apa namanya jadi referensi ketika hari libur pengen coba main seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, makasih Teguh. Iya betul ya. Jadi kurangnya itu tadi ya, ada di mana tuh gitu. Ya itu mungkin itu bisa juga sih dijadiin ini ya, tadi buat interaksi gitu. Kono kankochi wa doko da to omoimasu ka gitu ya. Bisa seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, oke. Yang sekarang posisinya sambil kerja siapa aja? Semua lagi kerja ya? Teguh enggak. Enggak, Sensei, kebetulan barusan mohon maaf agak telat soalnya baru selesai. Enggak apa-apa. Siapa aja yang sambil kerja?
Susah juga ngomongnya ya. Gimana Kan sambil kerja nggak bisa ngomong, Sensei. Aduh. Oke, oke. Sip, sip. Ya, baik Sensei kalau di kampus juga kan? saya di rumah hari ini. Kalau Sabtu di Oh, rumah kirain aja. ke kampus juga. Iya, kalau Sabtu di rumah aja. Kalau offline sih ya ke kampus. Iya, Oh iya, oke. iya kalau offline mah. Ya, oke, baik. Eh, Baik, kalau tidak ada komentar lagi, mungkin saya juga nggak mau lama-lama hari ini. Saya pengen kalian juga, ya paling nggak ada waktu buat mikirin ya, nanti gimana nih. Nah, Oh ya maaf Sensei, ya silakan. Saya mau nanya soal UAS. Mm-mm. Apa baru mau disampaikan ya? Oh iya, oke. Ini mau saya omongin juga sih. Oh gitu, maaf. Iya, Terima kasih. sip, sip. Ya, tadi sedikit udah saya singgung mengenai UAS ya. Saya ulangi lagi bahwa kita punya hutang satu pertemuan lagi ya. Jadi waktu kemarin tuh yang libur itu nanti akan diganti ya, baik bentuknya bisa sinkron, bisa asinkron, terserah. Mungkin asinkron juga nggak apa-apa. Yang penting saya sih nggak pernah, kalau asinkron tuh, sinkron itu ya, ya kalau bisa ya nggak apa-apa, kalau nggak pun nggak apa-apa, tapi kalian bisa nunjukin produktivitas kalian gitu loh. Jadi bukan sekedar asinkron ya berarti nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kecenderungannya selama ini begitu, kalau asinkron ya nggak ada apa-apa gitu. Jadi lewat aja begitu. Nah, saya kan sebagai fasilitator jadi bingung ini. Fasilitas saya nggak dipakai atau gimana gitu ya. Apakah ada yang kurang atau gimana? Nah, itu. Oke, jadi untuk UAS itu akan seperti UTS ya, jadi pilihan kita tidak banyak, kecuali ada pilihan lain dari kalian, ide atau apa gitu ya, bisa diajukan. Jadi nanti sementara ini UASnya akan dalam bentuk pembuatan video ya, videonya juga nggak perlu terpatok sama yang udah-udah ada gitu. Yang ya formatnya bebas asal kita tuh kayak memperkenalkan sesuatu gitu, menunjukkan, menceritakan sesuatu secara tersusun gitu ya dengan baik gitu. Nggak perlu pakai pakai PPT juga nggak apa-apa. Yang penting kayak kemarin kan ada Mas Malik ya langsung live dari jalan gitu sambil saya apa sepedaan gitu kan. Kayak gitu nggak apa-apa. Yang pertama yang perlu dicari tahu adalah kalian bisanya apa gitu. Nah, kalian bisanya apa? Dicari tahu dulu. Ya, terus kalau udah tahu bisa apa, ya itu dilakukan secara maksimal. Ya, gitu. Terus ini zoomnya mau habis nanti kalau keputus kita sambung sekali lagi sebentar lagi ya. Jadi pertama untuk UAS, pertama itu kalian boleh membuat presentasi dengan format yang bebas, terus mau pakai PPT yang dulu atau mau pakai naskah yang dulu yang udah pernah dipresentasikan itu juga boleh ya, silakan, tapi nggak bisa sama dong, jangan sama kayak kemarin, jadi jangan sama sama yang dulu, tapi ada perkembangan, ada improvisasi lagi gitu. Jadi kalau misalnya yang kemarin datar gitu aja ya. Nah, untuk yang UAS ditambah ada interaksinya, ada komunikasi sama apa pendengar atau baik saya lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Oh iya itu formatnya bebas, mau pakai PPT boleh, mau langsung boleh, mau sambil ini perusahaan saya gitu misalnya. Boleh terserah sampai kayak YouTuber gitu, vlog gitu ya. Silakan. Terus misalnya ya kalian bikin dalam bentuk PPT, terus kalian bikin Zoom sendiri, terus kayak gini nih, ya, ngumpul ya, terus saling merekam gitu ya, itu juga boleh nggak apa-apa. Jadi ada yang nonton gitu kan nggak sepi jadinya ya, boleh seperti itu juga boleh. Silakan kalian siapin materinya, terus apa namanya bikin Zoom sendiri, terus
ada yang merekam atau saling merekam ya, terus saling presentasi, terus terhadap presentasi temennya ada yang nanya gitu, ada yang berkomentar, itu juga bagus ya. Silakan bisa seperti itu juga. Terus saya belum tahu jadwalnya minggu kedua atau minggu pertama ya, tapi ya silakan disiapkan. Jadi dari jauh-jauh hari, supaya jauh-jauh hari, ada jauh-jauh hari itu. Jadi supaya bisa tenang gitu ya, di pas UAS itu nggak gerasa gerusu gitu ya. Nah, mengenai, ya silakan, ada nggak ada? Oke, mengenai UAS itu mungkin ya ada yang belum jelas, kira-kira mungkin yang perlu ditambahkan. Oke, untuk sementara mungkin belum ini ya. Nanti kalau ada yang bingung-bingung ya silakan bisa hubungi saya di grup ya, biar yang lain juga bisa lihat. Jadi yang pertama tadi kita cari tahu dulu kita bisanya apa gitu. Untuk UAS kita bisa apa nih? Bikin PPT, bikin naskah, bisa nggak? Ada nggak waktunya? Kalau nggak ada waktunya ya udah bikin naskah terus live aja langsung gitu. Kita langsung kayak selfie gitu. Halo guys gitu ya. Tapi kalau ya kayaknya PPT aja deh, dirubah ke, dikasih suara terus di-convert ke video, ya itu juga nggak apa-apa ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu atau berkomentar mengenai UAS. Jadi waktunya panjang ya, jadi silakan bisa disiapkan. Nah, itu untuk UAS. Nah, untuk minggu depan kan satu kali lagi nih. Saya sih pengennya kalian bikin gitu video apa kek, entah apa gitu, yang gampang aja gitu, yang nggak gampang sih mungkin, yang terjangkau lah gitu ya. Mau video boleh, mau dalam bentuk audio juga boleh, misalnya direkam dulu. Ini jadi yang minggu depan itu saya berharap kalian memproduksi sesuatu untuk nanti UAS gitu loh. Tapi minggu depan udah jadi kasarnya dulu. Gitu. Entah naskahnya dulu, terus direkam, terus diupload ke Google Classroom, atau apa namanya, video yang masih sederhana juga nggak apa-apa. Gitu. Kira-kira gimana? Keberatan nggak? Saya juga perlu tanya kalian kondisinya sekarang gimana. Jadi kalau nggak ada input dari kalian, aduh saya sekarang saya udah nggak kuat, misalnya. Nah itu gimana tuh? Jadi mohon masukan. Silakan. Maaf Sensei, kalau misal saya memperbaiki, kan sebenarnya minggu lalu saya udah upload materi. Nah, itu misal saya perbaiki lagi gitu, hanya apa namanya progres, kan memang saya belum, itu baru sekedar kasarannya, terus rencananya mau dikasih animasi dan lain-lain. Nah, seperti itu boleh Sensei? Boleh, silakan. Terima kasih. Jadi saya sampaikan lagi, untuk UAS itu kalian tidak perlu bikin yang baru. Mau pakai yang udah pernah kalian presentasiin juga boleh, tapi nggak bisa sama kayak yang dulu gitu. Maksudnya harus ada nilai plusnya. Kan kita selama ini ngobrol nih tentang apa sih presentasi yang baik gitu kan. Selama ini kita udah coba cari tahu gitu. Oh ternyata mungkin ya perlu komunikasi sama penontonnya, pendengarnya, perlu interaksi, perlu tadi Erwin itu yang bagus ya, satu lagi itu dia tuh ngobrolnya semangat gitu, itu yang penting juga sih, energinya waktu presentasi itu juga penting banget ya. Jadi enggak minasan konnichiwa kyowa gitu. Nah kalau seperti itu yang ngedenger juga sedih ya, maksudnya ini kenapa gitu kan, seperti itu. Jadi boleh pakai yang udah pernah kalian presentasikan, silakan, tapi harus ada improvisasi, entah jadi lebih ceria gitu ya, minasan konnichiwa tomo kyowa, misalnya kayak gitu, boleh, nggak apa-apa ya. Terus kayak kemarin itu Mas Malik itu terus terang panjang banget. Maksudnya bagus sih, cuman kadang terlalu panjang juga, saya kehilangan poinnya apa gitu tadi gitu ya. Jadi bikin yang nggak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa Mas Malik ya.
pendek-pendek aja, nanti jadi film dokumenter. Semoga Mas Maliknya nggak dengar. Oh ya, tadi Mas Malik itu kan kelihatan tuh dadanya ya. Itu gimana tuh? Nanti mau saya upload ke YouTube, nanti di-ban lagi sama YouTube. Aman kayaknya sih itu Aman aman. ya, nggak apa-apa ya, nggak Iya. melanggar hak asasi Iya. manusia kali ya. Nggak, belum dada ke bawah. Oh iya, perlu di-cut nggak itu? Ada. Biaya Soalnya cutnya ada itu lagi, beda lagi sih sebenarnya. Kalau mau cut itu kan harus saya edit, jadi harus dipotong itu, perlu menyediakan waktu untuk itu. Nanti ada biayanya beda. tapi itu udah beda-beda dikit sama Adera, nggak apa-apa lah. Iya, oh iya, iya kalau begitu nggak ada masalah berarti ya. Kalau udah yang bersangkutan bicara seperti itu berarti nggak ada masalah. Ya baik, Kalau ada yang nanya nomor telepon kasih aja Sensei, nggak apa-apa. baik, baik, nanti saya langsung kasih ya, kasih tahu istrinya bahwa suaminya begitu. Ya, oke, Ya Allah. sip, sip. Kira-kira untuk UAS sama minggu depan apa ada yang keberatan atau gimana? Silakan. Barangkali punya kekhawatiran, silakan boleh. Sebenarnya durasinya minimal dan maksimalnya berapa menit Sensei? Oh iya, Yang ideal. sebenarnya kalau kadang saya dengar 10 menit juga udah ini sih. Jadi jangan panjang-panjang. Maksimal 10 Oh, menit lah ya. 10 kemarin saya menit cuma 2 menit kayaknya. masa? Kemarin terasa panjang gitu. Nah, soalnya itu lagi pikir. Oke, oke. Ya pokoknya ya, Nggak, biasanya kan harus ada yang pause-pause gitu. oh Ini nggak ada yang megangin, jadi ya udah jadinya panjang. Oke, oke. sambil kecapean juga. Oke, oke. Berapa ya? 10 menit juga kepanjangan. 7 lah, 7 menit maksimal. Tapi ya apa maksudnya, kadang kan kita susah kontrolnya ya, terserah lah kalian bikinnya berapa, asal jangan eh, semenit juga, itu kan repot juga ya. Ya, Baru oke. perkenalan doang itu Sensei. Iya, selesai. Ya, oke. Jadi kalau nggak keberatan, jadi minggu depan itu silakan disusun. Paling nggak ada ininya lah, ada perkembangannya gitu, ada perubahan di Google Classroom kalian gitu ya. Jadi jangan sampai berhenti di situ ya. Yang mau kembangkan slide yang lamanya, naskah yang lamanya boleh silakan. Yang mau bikin baru boleh silakan ya. Yang penting gimana caranya di UAS itu kalian bisa maksimal gitu. Itu aja sih. Gimana caranya gitu. Ya, oke. Baik. Ada lagi yang mau berkomentar atau bertanya silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan hari ini ya. Jadi sekali lagi di mata kuliah ini saya mungkin apa ya, banyak eh, sebenarnya apa ya, ya asal ngobrol sih nggak ini ya, maksudnya sama sekali kadang nggak ada komunikasi gitu loh, itu yang bikin ini sih, bikin khawatir ya, ini gimana nih. Nah, menurut saya sih kalau dosen guru itu ya ada jadi ngegas gitu kemarin ya misalnya, itu ya sebenarnya ya khawatir ini ada belajar nggak nih gitu, udah ngambil mata kuliah, udah bayar SKS istilahnya, terus di misalnya ya sayang gitu kalau dilewatin gitu ya. Saya yang istilahnya yang jadi fasilitator juga apa ya, jadi ya gitu dah pokoknya. Ya itu dilema, itu kekhawatiran saya ya. Semoga kita bisa saling meminimalisir kekhawatiran kita ya. Itu aja hari ini ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Terus nanti instruksi selanjutnya saya sampaikan di di WhatsApp grup ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya, Shireshimashita. Arigatou gozaimashita. baik, makasih ya. Saya tutup ya.